Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas efek puasa Ramadan, terutama untuk Anda yang diabetes. Mungkin selama ini kita sudah pernah dengar kalau puasa itu bisa bikin sehat. Tapi apa sih yang benar-benar terjadi selama 30 hari? Kita akan bahas apa aja yang terjadi pada tubuh kita. Nah, terutama Anda yang diabetes. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus kita benar-benar ingat gitu supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, langsung aja tanpa berpanjang-panjang, apa efek puasa Ramadan terutama untuk diabetes ya? Nah, apakah bahaya atau malah bagus? Ya, yang pertama kita harus ingat dulu apa bedanya diabetes dengan yang bukan. Nah, orang yang diabetes terutama yang tipe 2 ya, tipe 1 juga ada risiko untuk puasa. Bahkan banyak literatur menyebutkan kalau diabetes tipe 1 itu sebaiknya tidak berpuasa. Nah, kalau Anda diabetes tipe 2 itu tergantung risikonya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kalau kita benar-benar mau puasa, kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini dulu. Satu, harus tahu dulu bedanya diabetes dengan yang bukan. Nah, yang diabetes itu gula darahnya tinggi. Ya, kalau gula darahnya tinggi, biasanya minum obat atau pakai insulin gitu ya, supaya gula darahnya turun. Nah, kalau kita puasa, itu tidak ada asupan, misalkan dari subuh, ya sampai maghrib tidak ada asupan, berarti tidak ada gula yang masuk. Sementara kita minum obat, ya gula itu di darah diturunkan oleh obat atau insulin. Nah, kalau nggak ada yang masuk, tapi kita turunkan dengan obat atau insulin, ada risiko gulanya bisa drop atau turun. Atau malah kebalikannya adalah gulanya justru malah melonjak tinggi. Jadi yang harus diperhatikan adalah sebelum masuk ke puasa, sebaiknya gula darah kita itu sudah masuk kategori terkendali, ya terkontrol. Atau kita pakai patokan biasanya HbA1c-nya biasanya di bawah 6,5 yang dianggap bagus, terkontrol gitu. Kecuali Anda sudah ada komplikasi, pernah serangan jantung atau stroke dan sebagainya, itu biasanya kita pakai patokan di bawah 7. Yang kedua, kita harus ingat resiko komplikasinya: 1, dehidrasi, 2, hipoglikemi, dan 3, hiperglikemi. Ya, orang yang tidak diabetes, puasa sunnah atau puasa Ramadan itu ada risiko dehidrasi. Nah, kalau Anda puasa, tidak makan, tidak minum, plus Anda juga punya riwayat diabetes, itu risiko dehidrasi akan meningkat berkali-kali lipat. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi cenderung untuk menarik cairan. Ya, gula darah itu sifatnya menarik air, jadi airnya itu akan berkurang banyak di tubuh kita gitu ya. Jadi kita mudah dehidrasi. Yang kedua, risiko hipoglikemi, tadi sudah kita bahas sedikit. Kalau kita makan obat, minum obat, atau suntik insulin, tapi asupannya kurang cukup, ya, atau obat dan insulinnya tidak dikurangi dosisnya, itu bisa terjadi hipoglikemi, gulanya turun terlalu rendah, atau hiperglikemi. Ya, kalau kita terlalu stres, terlalu capek, itu justru malah kadang-kadang tubuh kita berbalik arah untuk mengeluarkan cadangan gula dari tubuh kita, namanya hiperglikemi. Jadi ini yang harus diwaspadai 3 hal ketika Anda masuk ke puasa Ramadan. Ya, pastikan Anda tidak dehidrasi, kemudian tahu tanda-tanda hipoglikemi dan hiperglikemi. Ya, kalau sudah terjadi seperti itu harus stop puasanya. Yang ketiga adalah Anda harus tahu pengurangan dosis obat. Jadi misalkan konsultasi ke dokter Anda, kira-kira kalau mau masuk puasa Ramadan perlu nggak dikurangin dosis obatnya. Jangan sampai terjadi komplikasi yang tadi kita sebutkan, yaitu hipoglikemi atau hiperglikemi, karena dosis obatnya ya tidak disesuaikan sementara Anda asupannya berkurang. Kemudian di diabetes itu ada manfaat. Ya, orang biasa juga ada manfaat, tapi di diabetes itu ada manfaat ketika Anda masuk ke puasa Ramadan. Ya, selama 30 hari puasa ada manfaatnya. Salah satunya adalah membantu untuk satu disiplin, ya, kebiasaan gaya hidup berubah. Yang ketiga adalah penurunan resistensi insulin. Dan manfaat lain adalah detoksifikasi dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu apa aja tahapan-tahapan yang akan Anda lalui selama 30 hari ke depan supaya lebih prepare, lebih awas ya. Yang pertama, hari pertama dan kedua biasanya adalah masa-masa tersulit kecuali Anda sudah biasa puasa sunnah sebelumnya. Tapi kalau Anda belum pernah puasa atau ini puasa yang pertama, maka Anda harus siap-siap dengan masa-masa sulit di hari pertama dan hari kedua gitu, karena tubuh masih beradaptasi. Tadinya
ada asupan dari gula atau dari karbo atau dari makanan yang biasa kita asup. Nah, ini tidak ada. Jadi ada periode di mana tubuh kita tidak ada asupan. Nah, yang terjadi adalah tubuh kita akan membakar cadangan lemak di dalam tubuh menjadi energi. Dan biasanya hari-hari awal ini yang paling sering merasa lapar. Nah, jangan khawatir, kita tidak akan mati kelaparan karena tadi ada cadangan satu dari lemak, yang kedua ada glukosa yang kita simpan di liver atau di hati dan di otot yang akan dikeluarkan ketika kita stop makan, ketika kita puasa. Gitu ya. Jadi tetap ada energinya, jangan khawatir, tidak akan sampai mati. Nah, tapi kebanyakan orang memang yang terutama yang jarang puasa atau belum pernah puasa atau baru pertama kali mau puasa itu ada gejala adaptasi, bisa pusing, kemudian mual, atau mulutnya berbau karena ada pembakaran lemak menjadi keton. Nah, keton ini punya bau yang khas, jadi mulutnya lebih bau gitu ya. Ada juga yang mungkin diare atau kembung ya, macam-macam. Gejalanya bisa berbeda-beda karena memang lagi adaptasi. Dan ini biasanya hari pertama atau hari kedua. Kalau Anda pusing itu belum tentu pusingnya itu karena gulanya rendah, belum tentu juga karena tensinya tinggi, bisa juga karena Anda biasa minum kopi. Ini yang paling sering terjadi di pasien saya adalah biasa minum kopi, kemudian waktu puasa itu nggak minum kopi. Akhirnya yang terjadi adalah tubuhnya mengalami gejala withdrawal atau ketergantungan terhadap kafein. Jadi biasa masuk kopi, kafein, ini stop. Minum kopi langsung hari pertama, hari kedua biasanya pusing banget ya. Gitu. Jadi belum tentu karena gulanya rendah. Oke, berikutnya adalah masa untuk rawan dehidrasi. Biasanya hari ketiga sampai hari ketujuh. Ya, orang diabetes tadi saya bilang rentan sekali terhadap dehidrasi. Nah, biasanya setelah seminggu ini adaptasinya sudah bagus, tidak terlalu dehidrasi. Nah, tubuh mulai terbiasa berpuasa setelah 7 hari. Nah, tapi di hari ketiga sampai hari ketujuh ini dijaga asupan cairannya. Minum harus cukup. Ya, waktu sahur, kemudian saat berbuka, ya dihitung ya berapa cc yang kita butuhkan dalam sehari, kemudian dikalikan berat badan gitu. Oke, yang berikutnya adalah hari ke-8 sampai hari ke-15. Ini sudah terbiasa, mulai keluar manfaatnya. Tubuh sudah bisa adaptasi, kemudian konsentrasi kita meningkat, memori kita, daya ingat juga makin meningkat tajam gitu ya. Terus emosi jauh lebih stabil. Biasanya ini namanya euforia. Jadi ketika kita buka puasa terutama terasa lebih bahagia, lebih tenang ya. Waktu kita mungkin mulai sholat malam atau tarawih itu terasa kok emosi saya lebih stabil, lebih sejuk gitu ya, tidak cepat marah, nggak kayak dulu gitu misalkan ya. Yang berikutnya setelah itu Anda masuk hari ke-15 dan seterusnya, itu hari ke-16 sampai hari ke-30 ini Anda mulai memetik manfaat dari puasa. Jadi di hari ke-16 sampai ke-30 ini mulai detoksifikasi namanya. Organ-organ tubuh kita mulai ada perbaikan ya. Walaupun puasa kita mungkin cuma 14 jam setiap hari, tapi lumayan ya. Itu ada efeknya juga. Organ tubuh membaik termasuk sensitivitas insulin bisa membaik. Ya, salah satunya bisa dilihat dari lidah misalkan. Lidahnya kembali jadi warnanya pink. Nah, biasanya lidah yang orang sakit itu lebih pucat atau lebih berwarna keabu-abuan atau kebiruan. Nah, kalau kembali jadi warna pink lah, segar seperti lidah anak-anak, ini menandakan bahwa detoksifikasi sudah terjadi gitu ya. Terus napas menjadi lebih segar, bisa lebih panjang gitu ya, lebih dalam gitu. Nah, terus kemudian pikiran lebih jernih. Nah, kalau di masa detoksifikasi ini ada kemungkinan ya kita gula darahnya makin bagus gitu. Jadi waktu kita minum obat diabetes biasanya gula darahnya misalkan mentok di 150 dok. Nah, setelah masuk hari ke-16, hari ke-30 dengan dosis yang sama atau sudah disesuaikan ya, atau bahkan mungkin dosisnya dikurangin gitu ya, ternyata gula darahnya bisa di 120 misalkan. Itu sering terjadi. Jadi orang yang puasa Ramadan rutin gitu ya, asal syaratnya ketika sahur atau ketika buka makannya tidak berlebihan ya, dijaga benar gitu ya. Kemudian pada masa detoksifikasi hari ke-16 sampai ke-30 ini tubuh akan masuk ke dalam kapasitas maksimum untuk menggantikan jaringan rusak atau autofagi. Ya, jadi memang autofagi sebaiknya terjadi itu setelah kita puasa 18 jam baru mulai gitu ya. 24 jam dia mulai kerja
optimal. Tapi dengan puasa 14 jam pun sebenarnya ada efek autofagi. Ya, walaupun kita butuh waktu lebih lama ya. Kalau 24 jam, saat itu juga kita bisa merasakan efek autofaginya. Tapi kalau kita puasanya 14 jam, ya ini biasanya di hari ke-16 sampai hari ke-30 itu sudah mulai ada efeknya, efek autofaginya itu. Termasuk sensitivitas insulin mungkin akan membaik gitu. Nah, mudah-mudahan Anda semakin semangat untuk berpuasa Ramadan. Dan sebelum Anda berpuasa Ramadan, Anda baiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda untuk menyesuaikan dosis, kemudian membicarakan apa aja komplikasi yang bisa terjadi dan usaha apa yang harus dilakukan untuk mencegah puasa itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan. Nah, kalau Anda tertarik untuk ikut bareng-bareng puasa dengan yang lain dan sambil menurunkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan kita sama-sama menuju untuk ke satu kategori yang dinamakan remisi. Nah, kalau Anda tertarik, silakan hubungi WhatsApp klinik kami untuk ikut program di bulan Ramadan ini. Kita bareng-bareng sama-sama menuju remisi. Remisi artinya adalah HbA1c Anda atau kadar gula darah Anda terkontrol di bawah 6,5 selama 3 bulan berturut-turut tanpa obat ya. Dan seterusnya sampai seterusnya ya tanpa obat gitu. Jadi kalau Anda tertarik pengen gula darahnya bagus, terkontrol tanpa obat dan bisa berlangsung selamanya, hubungi klinik kami. Kita akan bareng-bareng ikut program ya di bulan Ramadan ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.